Yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. aku serahkan diri penuh Dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi
Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati, waktu dan pikiran yang terbaik kita untuk Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Saat-saat ini banyak sekali ujian yang menerpa, tapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan sangat baik. Kasih setianya sangat baik, bahkan teramat baik. Mari renungkan kasih dan kemuliaan Tuhan yang telah melingkupi hidup kita. Mari persembahkan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Ada waktu teduh untuk kembali merenungkan betapa kasih Tuhan dalam kehidupan kita sangat terbukti. Yang datang dengan segala beban, yang datang dengan segala pergumulan, mari serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap hati, sanggup melepaskan semua masalah yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau sujud di hadapan Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia
kehidupan kami, sehingga pagi ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami persembahkan menjadi harum nama-Mu dalam kerajaan surga. Urapi jemaat-Mu yang datang di tempat ini Tuhan. Berikan kami sukacita yang luar biasa dari Engkau. Berkati saudara-saudara kami yang belum bisa bergabung di tempat ini. Kami yakin dan percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara-saudara kami yakin dan percaya Tuhan melawat, Tuhan menolong. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memulai ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita? Mungkin ada yang mengalami masalah, ada yang mengalami beban berat, tapi yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menolong. Amin. Kita mau bersukacita dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang akan datang kepada Bapa, tidak akan ada yang bisa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita memujikan ini lebih semangat lagi. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Persembahan khusus. Setiap minggu pertama diedarkan amplop persembahan khusus untuk dana pembangunan dan pemeliharaan gereja. Persembahan dapat diberikan setelah selesai ibadah di kotak persembahan yang telah disediakan di belakang. Jadi nanti sebelum Bapak Ibu pulang setelah ibadah ini, jika mau memberikan persembahan bisa dimasukkan ke kotak yang di belakang. Persembahan khusus bulan lalu, bulan Februari terkumpul sebesar 776.000. Puji Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Untuk pengumuman yang kedua adalah training untuk para pekerja yang biasanya diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah. Untuk minggu ini ditiadakan dan akan dilaksanakan kembali dalam jangka waktu yang belum bisa ditentukan. Nanti akan dihubungi lagi minggu-minggu ke depan jika situasi dan kondisi sudah aman terkendali. Pesan yang sangat bermanfaat sekali, jangan lupa menjaga kesehatan karena kondisi akhir-akhir ini cuaca juga sedang tidak baik. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan, protokol kesehatan selalu dilaksanakan. Sebentar kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu Saudara yang belum menerima perjamuan kudus? Oke, semuanya sudah. Ada waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Pengorbanannya sungguh sempurna.
perjamuan akan dilaksanakan bersama dengan Bapak Gembala dari rumah. Kami ajak Bapak Ibu Saudara untuk mempersiapkan persembahan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya kita bersama-sama untuk mengenang kembali akan kasih Bapa melalui perjamuan kudus, di mana kita semua diingatkan bahwa Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk keselamatan kita semua. Saudara-saudara, mari kita dengarkan penetapan perjamuan kudus yang kita ambil dari Lukas pasal yang ke-22 ayat 14 sampai 20. Demikian bunyinya. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Demikianlah penetapan perjamuan kudus. Karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara mempersiapkan diri mengambil bagian dalam perjamuan, mengambil roti dan anggur. Mari kita angkat bersama roti ini. Dan mari kita berdoa. Tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita membawa kepada kita hidup yang kekal. Karena itu makanlah roti ini sebagai lambang tubuh kita, tubuh Tuhan kita Yesus Kristus, sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita makan bersama-sama. Saudara, ambillah anggur. Anggur ini adalah lambang darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk keselamatan kita, untuk penyucian hidup kita. Karena itu mari kita minum bersama-sama sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita minum. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengaruniakan putra Bapa Yesus Kristus turun ke dunia untuk menderita dan mati di kayu salib, untuk menggantikan segala kesalahan dan dosa kami, agar kami bisa memiliki hidup yang kekal. Karena kami bersyukur karena kasih karunia dan anugerah yang besar yang Bapa berikan bagi kami. Bahkan saat ini kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian dan hidup menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya.
Segala hormat dan pujian kami ucapkan syukur dan terima kasih kami karena Yesus Tuhan yang menyertai kami, memberkati kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan bagi hambanya. Kami persilakan waktu dan tempat. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh kami rasakan, yang tiada hentinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang di tempat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana agar kami memahami firman-Mu Tuhan. Karena kami manusia yang terbatas, banyak kekurangan, kelemahan, dan kami mau mengerti firman-Mu, biarlah kami minta pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan penuh keterbatasan ini, kekurangan ini Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi lidah bibir hamba-Mu, agar hamba bisa maksimalkan setiap penyampaian firman-Mu. Bahkan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada-Mu Tuhan. Berkati waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Ya, kirain ketiduran atau gimana. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Waktu kita tinggal 30 menit ke depan, dan kita akan fokus kepada firman Tuhan saat ini. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-24. Saudara-saudara, ketika saya dalam minggu ini bermain HP dan melihat Instagram, ada sebuah video yang dimana cukup bagus, baik untuk dinonton juga. Jadi ada cerita seorang nenek dengan anak muda yang lagi duduk di pinggir jalan. Saat itu mereka mau makan, buka bekalnya bersampingan. Anak muda ini adalah anak muda yang gaul. Dia gayanya, pakaiannya keren, pakai headset di telinganya, terus sambil makan. Nenek ini sudah tua, dia memiliki tongkat, dia pegang gini, dia duduk makan. Tongkatnya dia taruh di sampingnya. Berapa detik kemudian tongkatnya jatuh, tergulir, jatuh ke depan. Nenek yang udah gak sanggup menatap anak muda tersebut. Dia melihat anak muda tersebut, tetapi anak mudanya melihat seolah-olah dari tatapan nenek tersebut ini adalah untuk menolong, mengambil tongkat tersebut. Tapi anak muda ini gak berdiri untuk menolong, tidak. Dia hanya diam saja. Nenek semakin hari semakin lihat, ditatap semakin tajam, seolah-olah untuk menolong. Minta tolong lo, ambil itu lo tongkatnya, karena saya udah gak mampu berdiri. Tetapi anak muda ini tetap tidak mau berdiri dan mengambil tongkat tersebut. Saudara-saudara, apakah anak muda ini durhaka atau tidak? Ternyata saudara-saudara, selanjutnya beberapa detik kemudian nenek mau berdiri mengambil karena sudah kesal kepada anak muda tersebut yang tidak mau menolong. Langsung di depan nenek tersebut jatuh piano besar dari atas di dekat tongkatnya. Ada cara Tuhan untuk menolong orang. Walaupun kita mengharapkan pertolongan orang lain, ternyata Tuhan menolong kita bukan dari orang tersebut. Tapi ada cara Tuhan yang luar biasa. Enggak harus orang itu menolong kita, tapi Tuhan langsung yang menolong kita. Saudara-saudara, kita akan belajar firman Tuhan, di mana juga kita akan melihat di dalam pasal yang ketiga ini, dalam Kejadian, ada tindakan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Dan khotbah saya pada saat ini saya memberi tema
Tindakan Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa. Mari kita baca bersama-sama. Ayat yang pertama dikatakan di sini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku dan ku makan. Lalu firman Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya dan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Saudara-saudara, sampai situ aja karena sangat panjang, nanti kita menghabiskan waktu hanya dibaca. Saudara-saudara, di sini kita bisa lihat kalau kembali ke pasal sebelumnya ayat 1 dan 2, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Dan kitab Kejadian ini kalau kita lihat keseluruhannya, ini adalah asal usul segala sesuatu, asal usul dunia, asal usul manusia, awal terbentuknya bangsa umat pilihan Allah yang melalui Abraham, keturunan Abraham. Dan di sini juga asal usul di mana awal mula kejatuhan manusia di dalam dosa. Manusia adalah karya Allah yang sempurna. Manusia sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan diciptakan gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan Allah seperti gambar dan rupanya. Saudara-saudara, di sini, tapi dalam ayat yang pasal yang ketiga menjelaskan manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pertanyaannya, apakah Allah membiarkan manusia terus jatuh dalam dosa? Atau Allah meninggalkan manusia ketika jatuh dalam dosa? Tidak. Makanya ini yang akan kita lihat dalam pasal yang ketiga, ada tindakan Allah yang dimana untuk menyelamatkan manusia. Ada 2 poin penting yang akan kita pelajari saat ini, di mana Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Poin yang pertama, mari kita lihat bersama-sama bahwa Tuhan mencari yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tuhan mencari manusia yang jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, Allah itu sangat baik kepada manusia.
Ketika dia menjadikan langit dan bumi, ciptaannya pertama, terus ciptaan sampai yang terakhir, manusia. Kenapa bukan manusia yang duluan? Kalau manusia yang duluan, nanti nggak ada makanan, nggak bisa minum, karena belum ada tumbuhan, belum ada binatang dan sebagainya. Tetapi manusia yang paling terakhir, Tuhan menyediakan Taman Eden yang penuh dengan makanan. Bahkan Tuhan memberikan pasangan yang sepadan kepada manusia yang pertama, Adam. Tuhan itu sangat baik, sangat menyayangi manusia. Tetapi kita bisa lihat di ayat pasal yang ketiga, ada juga iblis, yaitu siapa? Ular. Jadi saudara-saudara, sebelum manusia, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya itu diciptakan, ternyata sudah ada iblis juga. Iblis sudah jatuh duluan ke bumi. Kalau ya kita pelajari, kita tahu bahwa bumi diciptakan, terus iblis itu sepertiga malaikat Tuhan, Lucifer, semuanya anggotanya itu dibuang ke bumi. Nah, ternyata di sini ada iblis yang memutarbalikan firman Tuhan. Yang digoda siapa? Hawa. Kalau kita lihat di ayat yang pertama dikatakan di situ, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam tanaman ini jangan kamu makan buahnya. Dalam taman, maaf saudara-saudara. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Benar enggak? Salah saudara-saudara. Dia memakai kata Allah lagi. Memang iblis ini tahu firman, tapi dia putar balikan. Dia bilang jangan kau makan. Dia memancing ini si Hawa supaya Hawa menjawab. Lalu sahutlah perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di dalam tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Memang pintar sekali ular ini. Dan akhirnya dikatakan di sini, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan bilang kepada Hawa, kepada Adam, bahwa ketika kamu makan buah yang pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan mati. Tapi ular mengatakan kepada mereka, kamu tidak akan mati. Malahan kamu mau jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, mati secara apa di sini? Bukan secara fisik ya pada saat itu. Mati langsung tubuh kita, enggak. Mati secara rohani. Hubungan kita dengan Tuhan jadi jauh terpisah. Karena orang yang berdosa adalah tidak berkenan dengan Allah. Tidak pantas dekat dengan Allah. Karena pada saat itu Adam dan Hawa masih kudus, masih suci, belum tahu tentang dosa. Di sini saudara-saudara, kita bisa melihat Tuhan sudah jujur loh. Tuhan sudah jujur kepada Adam dan Hawa bahwa mereka kalau makan buah itu pasti akan mati. Tapi mereka tidak dengar. Dan mereka lebih dengar si ular. Memang manusia kalau digoda, bahkan kalau sudah dibilang kamu akan seperti Allah. Memang manusia seringkali pengen jadi seperti Allah, pengennya mengatur-ngatur, pengennya dia yang berkuasa dan sebagainya. Inilah konsekuensinya. Bahkan kita tahu cerita Menara Babel, mereka ingin mencapai Allah dengan bangunan tersebut. Akhirnya Tuhan cerai-beraikan mereka. Di sini saudara-saudara kita juga bisa melihat bahwa ketika mereka jatuh dalam dosa, bukan hanya mereka terpisah dengan Allah, tetapi apa? Mereka mengalami ketakutan ketika bertemu dengan Allah. Karena orang yang berdosa, orang yang berbuat dosa selalu takut kepada Tuhan. Banyak anak Tuhan ketika berbuat dosa, berbuat salah, akhirnya bilangnya gak layak untuk ibadah.
Gak pantas saya untuk masuk gereja. Gak pantas saya untuk melayani. Gak pantas saya berdoa. Karena apa? Karena banyak dosa, merasa banyak dosa, akhirnya takut dengan Tuhan. Dan inilah terjadi ketika Hawa mengalaminya dengan Adam. Ketika mereka mengalami dosa, mereka takut bertemu dengan Tuhan, bahkan bersembunyi. Tapi di sini kita bisa lihat tindakan Allah. Allah tetap baik, Allah tetap mengasihi mereka, Allah tetap menyayangi mereka. Allah tidak meninggalkan mereka. Kita lihat ayat selanjutnya mengatakan di sini, ayat 7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Tuhan memanggil, Tuhan mencari. Apakah pada saat itu Allah nggak tahu mereka bersembunyi? Tahu. Kan Allah Maha tahu, nggak terbatas. Tapi di sini Allah datang kepada mereka supaya mereka benar-benar mau bertobat. Allah berinisiatif duluan untuk mencari manusia yang berdosa. Allah tidak akan pernah meninggalkan orang yang berdosa. Allah terus mencari orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang mau datang kepada Dia, yang penting mengaku kesalahannya dan mau bertobat di hadapan Tuhan. Dan disinilah Allah menyelesaikan dengan Adam dan Hawa. Tuhan bertanya kepada Adam, kenapa engkau makan buah itu? Tanya, karena perempuan itu. Hei perempuan, kenapa? Karena si ular ini yang memperdayakan aku. Akhirnya, ular kenapa? Bingung dia, nunjuk siapa. Dan akhirnya saudara-saudara, ular pun menyerah. Oh iya saya Tuhan. Ya. Katanya cerita lucunya gitu saudara-saudara. Kalau pada saat itu ular yang tertuduh karena sudah tidak ada orang lain selain di situ, selain mereka berempat, Allah, Adam, Hawa dan ular, nggak ada lagi. Akhirnya ular yang disalahkan. Tapi saudara-saudara, memang ular yang menggoda mereka. Di sini yang harus kita perhatikan bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus mencari mereka. Tuhan tetap peduli kepada mereka. Tuhan tetap sayang kepada mereka karena mereka adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Sama dengan kita di sini. Kita semua adalah ciptaan Allah yang berharga, gambar dan rupa Allah. Ketika kita mengalami kejatuhan dalam dosa, mengalami masalah, pergumulan, tekanan, jangan merasa kita nggak layak di hadapan Tuhan. Jangan merasa kita nggak mau mencari Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap kejar Tuhan. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang mencari kita juga. Ketika kita datang kepada Tuhan, ada firman-Nya, pasti akan menunjukkan hati kita. Ada solusi, ada jalan keluar, ada pengharapan yang pasti kita dapat. Coba kita di masa sekarang merasa berdosa terus, akhirnya nggak masuk gereja, nggak ikut komsel, nggak baca firman Tuhan. Apakah saudara-saudara itu lebih baik? Tidak. Pasti tambah buruk, karena semakin hari semakin jauh dengan sumber kehidupan, jauh dengan firman Tuhan. Tapi kalau saudara udah tahu salah, akhirnya datang terus kepada Tuhan, jatuh dalam dosa, datang lagi sama Tuhan, datang terus cari sampai benar-benar memang Tuhan tegur. Memang proses itu nggak enak, sakit, tapi yang penting kita mau datang terus sama Tuhan. Karena Tuhan selalu menunggu kita dan Tuhan selalu mencari kita. Selalu menanti anak-anaknya yang hilang. Memang enggak seperti zaman Adam dan Hawa. Adam dan Hawa didengar jejaknya Tuhan datang. Bisa bicara langsung. Zaman sekarang kita ini Tuhan datang sini enggak? Ya enggak. Katanya Mongol kalau Tuhan Yesus datang nanti sudah kiamat, udah akhir zaman. Tapi yang jelas ada Roh Kudus di hati kita, ada Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus di sebelah kanannya, yang terus menjaga memperhatikan kita. Datang melalui siapa? Melalui firman-Nya.
Firman ini disampaikan para hamba Tuhan atau orang-orang yang sudah hidup baru di hadapan Tuhan, yang menjadi kakak rohani kita dan sebagainya. Itu bisa memberkati kita dan menolong kita, saudara-saudara. Dan poin yang kedua, tindakan Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa, yaitu Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia yang telah berdosa. Tuhan bukan hanya sekedar mencari, sini nak, sini sudah dapat sudah. Enggak, harus ada penyelesaian di sini. Enggak sampai menyelesaikan bicara doang, enggak. Karena ini sudah jatuh dalam dosa. Ada keselamatan yang disediakan melalui Yesus Kristus. Mari kita lihat di ayat yang ke-15 mengatakan di sini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, ketika iblis menggoda Hawa dan mereka jatuh dalam dosa, Tuhan gak melepaskan iblis gitu saja. Enggak, ternyata iblisnya juga dihukum. Iblisnya dihukum, berjalan, ularnya berjalan dengan perut, bahkan makan tanah terus ya, merayap dia. Mulutnya akan makan tanah terus seumur hidupnya. Dan di sini Allah buat perjanjian juga akan melepaskan manusia dari dosa. Dikatakan manusia bermusuhan dengan iblis. Ayat yang 15 tadi, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah ini saudara-saudara, musuh kita yang sebenarnya adalah iblis. Ini musuh bebuyutan masih dari zaman Adam dan Hawa. Jangan saudara kita, teman-teman kita itu menjadi musuh kita. Beda suku jadi musuh kita, enggak. Sesama manusia menjadi musuh kita. Jangan. Musuh yang sebenarnya adalah iblis. Dan di sini dikatakan juga akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Siapa keturunannya? Melalui keturunannya ini ialah Yesus Kristus. Ini yang dikatakan dengan Injil yang pertama. Injil yang pertama dinubuatkan bahwa tentang kelahiran Tuhan Yesus, yang dimana akan meremukkan kepala ular itu, akan mengalahkan dosa itu, tetapi akan juga dikatakan di sini meremukkan tumitnya. Ada penderitaan, penyiksaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, siksa di kayu salib. Itulah yang dijanjikan Tuhan, nubuatnya, dan akhirnya penggenapan nubuatnya itu sudah terlaksana yang kita sudah tahu. Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jalan keselamatan untuk menyelesaikan manusia dengan si iblis, dengan dosa ini ialah melalui anak manusia Yesus Kristus. Ditebus kita di kayu salib, diselamatkan kita, diangkat kita menjadi anak-anak. Anak-anak yang memiliki kerajaan surga. Bahkan setiap minggu pertama di bulan, setiap bulan di minggu pertama, saudara-saudara, kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Untuk apa? Mengingat kembali kematian Tuhan Yesus yang dimana menjadi jalan keselamatan buat kita semua. Ini momen yang penting saudara-saudara. Jangan kita selalu menganggap remeh. Ini selalu kita ingat bahwa pengorbanan Tuhan dan karya salib Tuhan dalam hidup kita ini sudah ada, dijanjikan, dinubuatkan dari zaman Adam dan Hawa. Dan akhirnya sudah digenapi. Dan kita sudah menerima keselamatan itu ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara yang harus kita perhatikan juga di sini, ada konsekuensi yang ditanggung oleh manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ada konsekuensi. Ketika kita hidup dalam dosa, yaitu kita harus mengalami kematian tubuh. Karena kalau kita baca ada buah kehidupan di sini. Itu disembunyikan oleh Tuhan.
Manusia diusir dari Taman Eden, ada buah kehidupan. Buah kehidupan kalau dimakan oleh manusia dikatakan mereka akan hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya nanti jadinya seperti apa? Seperti Lucifer. Nggak bisa ditebus, nggak bisa diselamatkan lagi. Kalau manusia udah hidup selama-lamanya, udah berdosa hidup selama-lamanya, udah nggak bisa. Makanya akhirnya ditutup dengan penjaga malaikat dan kerub, dijaga buah kehidupan itu. Konsekuensinya manusia jatuh ke dalam dosa bisa mati secara fisik. Yang Hawa melahirkan sangat sulit, mengalami kesulitan yang luar biasa. Adam mencari kerja tanah yang dia galikan bertani zaman dahulu. Itu sangat susah. Susah untuk mencari pekerjaan yang laki-laki. Dan konsekuensi yang lainnya juga mereka akhirnya diusir dari tanah yang Tuhan berikan, Taman Eden itu. Tapi enggak sampai di situ saja, saudara-saudara. Ketika mereka mendapat konsekuensi itu, Tuhan tetap menjaga, memelihara mereka. Tuhan tetap melindungi mereka, saudara-saudara. Inilah kalau kita lihat sosok Tuhan kita yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh anugerah dalam hidup kita. Dia terus menerima kita apa adanya. Dia terus mencari kita walaupun kita sudah berbuat dosa. Dia terus menyediakan jalan keselamatan kepada kita. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita di masa saat ini? Bagaimana ketika kita melihat jalan keselamatan yang sudah Tuhan berikan buat kita? Apa respon kita? Gimana kita melihat jalan keselamatan yang Tuhan berikan tentang salib Kristus? Apakah kita hanya sekedar tahu aja? Apakah kita hanya sekedar oh iya ikut perjamuan? Oh iya hari Minggu nanti makan roti dan sebagainya. Datang ke gereja. Tidak menghayati itu. Seharusnya saudara-saudara ketika Tuhan menyediakan jalan keselamatan buat kita, kita semakin hari semakin cari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, melakukan firman-Nya, hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara-saudara, banyak anak muda sekarang yang ketika mengalami jatuh dalam dosa, malah merasa gak layak di hadapan Tuhan. Bukan mencari Tuhan, cari yang lainnya. Anak-anak muda sekarang, fokuslah kepada Tuhan, carilah Tuhan yang terutama di masa mudamu, masa sekarang ini. Karena sekarang ini zaman anugerah, di mana masih ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan, mengaku setiap kesalahan, dosa-dosa kita. Karena Tuhan sedang menerima semua orang yang mau datang mengaku dosanya dan mau bertobat di hadapannya, saudara-saudara. Saudara-saudara, marilah kita terus mencari Tuhan dan marilah kita terus menghargai jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita lihat satu ayat yang dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Pasti saudara-saudara ada yang sudah menghafalnya. Oke, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Tuhan kita adalah setia dan adil dan akan menyucikan kita kembali, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami dari kisah nenek moyang kami, Adam dan Hawa, di mana awal mula kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, tetapi Tuhan mencari kami. Tuhan datang kepada kami, Tuhan berinisiatif untuk menyelesaikan setiap kesalahan kami ketika kami jatuh dalam dosa. Bahkan Tuhan menyediakan jalan keselamatan bagi kami dalam Yesus Kristus yang kami percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa di surga.
Terima kasih Allah Roh Kudus dan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kami di kayu salib. Atas anugerah-Mu, kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sudah menyelamatkan kami dari dosa, bahkan menebus kami. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kami yang bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa mengabdi diri kami, melayani-Mu, mengikuti firman-Mu, mengabarkan Injil dimanapun kami berada Tuhan. Biarlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini. Bahkan yang ikut ibadah online. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka. Bahkan Tuhan menolong setiap pergumulan yang mereka hadapi, masalah yang mereka hadapi. Biarlah Tuhan campur tangan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan memberi jalan keluar, memberi solusi, agar jemaat Tuhan terus diberkati Tuhan dan dilindungi Tuhan. Dalam masa saat ini, situasi saat ini yang begitu mengkhawatirkan, mencengkam, bahkan membuat kami takut Tuhan. Tapi kami yakin percaya biarlah Tuhan memberikan kami sukacita, keberanian, dan hikmat bijaksana agar kami hati-hati tetap menjaga protokol kesehatan. Dan kami yakin percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, karena Tuhan selalu melindungi kami, menjaga kami, memberikan kami kesehatan yang kuat. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang mengalami kelemahan tubuh dimanapun mereka berada. Tuhan menyembuhkan mereka, karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah sumber segala sesuatu yang sanggup menyembuhkan kami dari segala penyakit apapun itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami serahkan juga kepada Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami. Biarlah Tuhan terus memberkati rohani kami, Pak Gembala kami, Ibu Gembala kami dalam proses pemulihan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan menolong, Tuhan campur tangan. Dalam pelayanan mereka Tuhan berkati. Biar mereka terus menjadi teladan bagi kami. Mereka terus menjadi berkat bagi kami Tuhan. Bahkan anak-anaknya, cucu-cucunya Tuhan berkati agar terus bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan urapi mereka satu persatu, melindungi keluarga hamba-Mu. Bahkan kami semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan biar Tuhan terus melindungi, menyertai kami. Memberkati juga negara kami, negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan menolong, berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka agar mereka bisa mengatur semua pemerintahan di Indonesia ini dengan baik, dengan penuh kebijaksanaan, kejujuran yang daripada Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati para hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, bahkan seluruh dunia, para pelayan Tuhan. Tuhan memberkati, memberikan mereka semangat untuk melayani. Tuhan memberkati mereka agar mereka terus menyampaikan Injil dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberkati setiap gereja-gereja yang ada. Biarlah terus gereja-gereja menjadi berkat dan dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kami inginkan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong, biarlah Tuhan yang berotoritas, bahkan Tuhan yang beracara dalam setiap pergumulan kami, hidup kami, pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita semua bangkit berdiri. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang akan melampaui segala akal dan akan melindungi kita semua, menyertai kita semua, memberkati kita semua mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Hanya
mohon, kami harap untuk segera pulang ke rumah. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.